Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Microsoft Excel untuk pemula. Ya, langsung saja ke filenya. Kita buka. Di sini saya sudah siapin data ya. Ini dia datanya. Ini saya anggap data penjualan ya. Misalkan saja data penjualan seorang sales yang bernama Sandi Santoso ini ya. Oke. Bentar. Kita mau bikin apa ini? Saya akan mencoba menerapkan fungsi N ya. Fungsi N atau sum if. Kita buat kasusnya dulu di sini. Misalkan bonus ya, misalkan bonus apa maksudnya bonus di sini? Kita memberikan gini, misalkan per 10 hari itu selama 1 bulan, jadi ada 30 hari kan, saya contohkan 30 hari. Jadi misalkan per 10 hari itu penjualannya misalkan melebihi sekian, kita tentukan saja ya. Jika penjualannya per 10 hari itu rata-rata ya, kita pakai rata-rata, taruh di samping saja, taruh sini ya. Nah, rata-rata kalau kemeja itu misalkan 25, kalau kaos itu 45, 50, 40, 35, 60. Jadi besar bonus yang diterima jika terpenuhi ini ya, dia akan menerima
bonus, misalkan untuk yang ini 250. Terus ini misalkan 300, ini 275, 300, 25, 400, 500. Ini saya jelaskan dulu ya, maksud di sini maksudnya di sini gini, rata-rata 10 hari pertama, 10 hari periode pertama itu melebihi 25 ya, dan 10 hari periode kedua melebihi 25, dan 10 hari periode ketiga melebihi 25, maka dia akan mendapatkan bonus 250.000 ya. Jadi kalau misalkan pertama terpenuhi, yang kedua terpenuhi, yang ketiga tidak terpenuhi, maka dia tidak dapat bonus ya. Misalkan seperti itu ya. Oke. Langsung kita ketik di sini. Misalkan untuk kemeja apa memenuhi, apa terpenuhi apa enggak ini ya. Oke. Pelan-pelan ya. Pertama kita mengetikkan fungsi n ya. Jika ya n ya, n jika n ini kan ada 3 periode, ada 3 periode, periode 1, periode 2, periode ketiga ya teman-teman ya. Saya nggak akan menuliskan fungsinya dulu, saya akan melogikan saja dulu ya. Jadi jika periode pertama saya tulis X1 misalkan ya, lebih dari 25 ya, koma, periode kedua saya singkat misalkan X2 ya, misalkan periode kedua yaitu lebih dari 25 ya. Dan periode ketiga lebih dari 25. Nah ini kan sudah ada 3 ini, ada 3 kategori, 3 periode sudah. Yang pertama ini ya, jika X1 maksudnya jika periode pertama, jangan terpacu sama X1 nya, ini cuma contoh aja, bisa teman-teman A1 atau A saja terserah ya, ini cuma
melogikakan saja ya. Jika X1 lebih dari 25, X2 lebih dari 25, X3 lebih dari 25, kurung tutup ya, koma, maka terpenuhi. Berhubung ini angka ya, jadi tidak usah petik 2, maka 250.023. Jika tidak, kosong ya. Jika tidak terpenuhi salah satunya, kosong, kurung tutup. Nah, ini jangan dienter, gak akan jalan ini, soalnya X1 ini tidak ada, X2 ini gak ada ya. Ini cuma melogikakan saja ya, biar teman-teman paham ya. Kita hapus sama dengannya biar gak error. Nah, sementara seperti ini ya. Sampai di sini paham teman-teman ya. Nah, oke, kita akan mau mencari periode pertama ini ya. X1 yang ditentukan adalah rata-rata. Jadi rumusnya rata-rata gimana? Oke, kita terus taruh di sini sementara ya, sama dengan average ya, kurung buka, periode pertama di drag ini kan 10 hari ya, kurung tutup. Nah, ini dia X1 ya, ini rumusnya ya, biar gak bingung teman-teman ya. Oke, ini X1 ya. Nah, X2, X3. Nah, sekarang kita mencari X3 ya. Saya ingatkan lagi, kalau teman-teman paham gak usah seperti ini ya, terlalu panjang, terlalu lama ya. Langsung saja ketik di sini ya. Ini bertujuan untuk yang sama seperti saya, nggak langsung nangkep itu ya. Jadi kita pelan-pelan saja ya. Oke, sekarang mau mencari X2 ya. Sama dengan average ya, kurung buka. Nah, X2 ini kan periode kedua. Nah, ini dia, kurung tutup. Sudah, lalu X3 average ini ya. Nah, sudah ketemu. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya. Nah, ini X1 kita copy ya, Ctrl C ya. Kita ganti X1 ini dengan formula tadi. Nah, seperti ini ya. Lalu X2 keturun periode kedua, ini dia X2, kita ganti. Nah, lalu X3 ya teman-teman, periode ketiga. Nah, ini X3, terus kita ganti. Nah, kita pasang sama dengannya biar dapat dieksekusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Nah, bisa ternyata teman-teman ya. Ini untuk kemeja ya.
muncul ini 250 karena ketiga periode itu 1, 2, 3 melebihi dari 25, jadi dia muncul. Coba kita ganti biar salah satu tidak sampai 25 ya. Kita di sini kita ganti 15, 20, 20, 20, 15. Nah, di sini kosong. Kenapa? Karena periode pertama lewat, termasuk sukses ya, lebih dari 25. Periode kedua sukses. Periode ketiga ini gak sampai 25, tidak melebihi 25, maka bonusnya hilang ya, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk melanjutkan yang kaos ini ya. Jadi kita naikkan dulu nih 45. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, di kaos ini kita ganti, soalnya di kaos ini beda. Rata-ratanya dia ditargetkan 45 ya. Oke. Jadi yang 25 ini kita ganti 45. 45, 45, 45, dan jika terpenuhi maka bonusnya 300. Nah, sekarang sabuk di sini rata-ratanya harus lebih dari 50. Jadi yang 25 ini ganti 50, 50, 50, 275 ya. Bonusnya 275. Sekarang celana ya. Celana itu rata-ratanya 40, harus lebih dari 40. Jadi ini kita ganti 40. 40. Apa ini? Celana itu 325. 325. Topi itu 35 rata-rata. 35, bonusnya 400 ya. Rok itu 60, 60 rata-ratanya. Baru dia dapat bonus 500 ya. Nah, kenapa nol semua ini? Karena memang apa ya, ada 1 atau 2 yang tidak memenuhi syarat. Jadi kita coba uji ya, satu saja kita uji, yang ini. Uji. Nah, di sini kan mintanya untuk yang kaos itu 45. Coba teman-teman lihat ini, setelah kita uji satu-satu. Periode pertama 36, periode kedua 35, tidak ada yang memenuhi. Kita coba angkat supaya terpenuhi. 45, 45,
29, 40, 60, 40, 45, 55, 74. Nah, sudah. Sekarang periode kedua 78, 50, 50. Sudah 1, 2 ini terpenuhi. Tapi yang ketiga nggak terpenuhi, ya tetap saja kosong. Kita coba bikin terpenuhi ya. 58, 90, 75. Nah, muncul kan ini 300 karena ketiga periode ini memenuhi syarat. Syaratnya apa? Rata-ratanya harus melebihi 45. Coba kita lihat ini teman-teman ya. Gimana teman-teman, paham ya? Oke, kita contohkan lagi. Misalkan apa ya? Kita taruh di sini. Misalkan ini nggak harus rata-rata ya, ini kan cuma sekedar contoh. Jadi di sini kita bisa ubah, misalkan nggak pakai rata-rata, misalkan pakai jumlah. Jadi jika periode itu pertama penjualannya melebihi 100, periode kedua melebihi ke 100 atau melebihi 200, periode ketiga itu melebihi 200, maka dapat bonus ya. Jadi bukan average lagi tapi sum ya, sini si sum ya. Apalagi ya, seputar N, ini barusan N sama average ya, ini ya. Gini misalkan rok sama topi. Oke, kita gini, jika misalkan jika rata-rata, jika jumlah penjualan kemeja dan celana selama periode pertama itu melebihi 200 misalkan ya, jadi dia dapat bonus misalkan ya.
Oke, misalkan gini ya, kita tentukan dulu di sini. Misalkan kemeja kaos, copy saja kayak gini. Misalkan gini, jika dua tipe tuh, jika dua tipe, misalkan kemeja plus kaos ya, sama dengan atau lebih dari 200 ya. Kalau tiga tipe, misalkan plus apa itu, topi ya, lebih dari 700 misalkan kita tentukan dua ini ya. Oke, saya contohkan dua saja biar nggak panjang. Ini bonusnya misalkan yang dua item ini 750 ya, 3. Jika 3 item maka 1.700.000, misalkan seperti ini ya. Semoga teman-teman paham ya maksudnya ya. Realisasi di lapangan nggak tahu seperti apa nanti ya. Ada apa nggak tahu, saya cuma mencontohkan fungsi N ini ya. Jadi misalkan jika periode pertama untuk kemeja atau kaos, pokoknya intinya dua tipe kemeja dan kaos, celana dan topi terserah, itu melebihi dari 200, maka bonusnya 750. Jika 3 varian, 3 tipe maksudnya, lebih dari 700, maka 1 juta. Oke, kita coba di sini ya, untuk yang dua tipe ya, misalkan ini. Jika N ya,
X1 plus X2 ya. Kurung tutup lebih dari ya. Maka 750 23 jika tidak kosong. Nah, seperti ini ya. Kita mencari X1 dan X2 ya, yaitu mau entah itu kaos apa kemeja. Oke, kita coba misalkan sabuk ya, sabuk dan topi ya. Jadi sum apa tadi, sabuk dan topi ya. Sabuk, ini sabuknya. Kita tentukan dulu di sini X1, X2 ya. Sabuk, sabuk, terus topi. Nah, ini dia. X1 kita pasang, X2 kita pasang. Kita coba bisa apa enggak? Oh, bisa. Kenapa 750? Ini X1 289, X2 449. Sedangkan persyaratannya harus lebih dari 200, jadi memenuhi syaratnya. Ya, sampai di sini aja dulu. Biar nggak terlalu panjang. Lain kali saya lanjutkan lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.